untuk membahas menyamakan persepsi. Cuma uang, di sini cuma uang, bukan milik karakter. Baru belum naik orangnya. Gimana kan? Menyatukan persepsi dengan berbicara dalam satu frekuensi. Garda frekuensi, gerakan rakyat daerah bicara dalam satu frekuensi. Kalau Pak sudah ada yang kira-kira untuk dipilih nanti di tahun 2024? Belum. Oh, belum. Berarti masih mencari yang pas, apa mungkin ada pendapat lain, mungkin masih ragu-ragu untuk memilih calon yang sudah bertebaran balihonya di mana-mana. Kita nunggu amplopnya. Oh, nunggu amplop. Ada uang, ada suara. Oh, ini berarti ada transaksional. Ya, transaksi. Ini bahaya ini. Politik transaksional. Ini gimana? Kalau saya berpendapat sebenarnya itu terlalu kita bilang juga bermasalah. Masalahnya di mana itu? Ya, sebenarnya dia tidak punya tujuan. Oh, menurut Pak Rudi, Pak Jul ini tidak punya tujuan. Nah, karena misinya cuma uang. Pemirsa Garda Frekuensi, kita kembali dengan perbincangan kita bersama kedua narasumber. Nampaknya pembicaraan ini semakin menuju tensi yang agak meninggi, meskipun ini belum bisa dikatakan sebuah kontradiksi yang tidak bisa disatukan dalam satu persamaan persepsi. Kembali lagi kita ulang pertanyaan saya tadi, Pak Jul. Kalau Pak Jul tadi kan yang penting caleg yang berani bayar berapa. Pertanyaan saya, kalau seandainya caleg yang transaksional ini terpilih, nanti sementara kualitasnya nggak bagus, gimana nanti hasil produk dari perda yang akan dibuat oleh caleg yang terpilih nanti? Ya, kalau menurut saya sih, ini maaf ya pertanyaannya Ya. Dari Hosi, tidak ada relevansinya gitu, tidak ada kaitannya langsung gitu. Maksudnya gimana itu? Saya sih masih tetap berpegang teguh dengan prinsip saya. Saya tidak peduli apa itu baik ke peraturan apa, tidak, yang penting saya dapat uang. Dan perlu saya tambahkan lagi bahwa uang itu menggerakkan seluruh menggerakkan dunia, roda perekonomian negara juga. Kalau tidak ada uang, maka apa dia membiayai segala biaya-biaya atau pos-pos yang berjalan. Oh, jadi pada intinya Pak Jul tetap beranggapan bahwa tidak ada relevansinya antara kualitas seseorang itu dengan dia mengasih uang, bahwa kualitasnya itu buruk, dengan dia tidak mengasih uang itu kualitasnya bagus, itu Yeah. nggak ada relevansi. Ya. Gimana nih Pak Rudi? Kalau begini nanti seperti ada sebuah pembenaran untuk supaya terjadi money politik, ini gimana? Undang-undang sudah menjelaskan namanya gravitasi itu dilarang. Kemudian secara individu juga kita mengatakan bahwasanya Pak Jul ya, Pak Jul terima uang, tapi tujuan Pak Jul juga merasakan bahwasanya uang itu untuk kegunaan Pak Jul. Negara juga menggunakan uang, bilang Pak Jul. Semua serba uang, memang Pak Jul. Tetapi masalah pilihan itu semua tidak diukur dengan uang. Tidak semua anggota caleg yang akan datang ini yang melakukan kegiatan-kegiatan yang Pak Jul mikirkan semuanya pakai uang. Contoh, Loh, saya tidak bisa mencontohkan. Saya tidak bisa mencontohkan atau mengangkat caleg-caleg yang ada ini, tidak bisa. Tapi bagi Pak Rudi nggak ada bukti bahwa orang yang nggak menggunakan uang juga punya kualitas yang bagus. Saya tidak akan memberikan bukti, tapi saya akan memberikan referensi bahwa setiap individu masyarakat yang punya keahlian, kemudian punya perjalanan pengalaman dalam menjabat, mulai dari RT, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, dengan produk-produk yang sudah ciptakan. Memang kalau semua itu memang mendasari uang, tapi
kalau untuk pilihan itu tidak bisa didasarkan dengan uang. Semua harus didasarkan dengan prinsip. Kemudian tengok siapa caleg yang akan dipilih. Bukan dipilih karena yang punya power, punya uang. Tidak bisa kayak gitu. Pak Jul setuju? Tidak sama sekali tidak setuju. Berarti kita untuk sampai saat ini kita belum menemukan persamaan. Ini masih kontradiksi. Masih masing-masing narasumber kita berpegang pada prinsipnya masing-masing. Tapi tidak masalah karena ini kan pendapat pribadi. Jadi silahkan kita berpendapat, silahkan kita memegang prinsip masing-masing. Tetapi kita harus bisa mendudukkan masalah ini dalam sebuah diskusi yang bisa dalam satu frekuensi yang sama di garda frekuensi ini, meskipun kita berbeda pendapat. Gimana, setuju Pak? Setuju ya? Jadi kembali ke Pak Jul, ini Pak Rudi ini kan punya idealisme bahwa seorang pejabat itu kalau misalnya dia terpilih dengan menggunakan uang kan nanti dia pasti ada berpikir akan kembali modal nanti. Gimana Pak? Maksudnya bagaimana? Kan dia kalau sudah keluar uang banyak untuk jadi pejabat itu kan nanti pemikiran dia kan harus kembali modal nanti kalau dia menjabat. Menurut Pak Jul gimana itu? Ya sah-sah saja itu. Karena korupsi atau apa yang akan dilakukan untuk kembalikan modal itu, kalau menurut saya korupsi itu bukan tindakan kejahatan, bukan. Karena korupsi ya bukan, karena begini, kan ada yang bilang kan itu adalah uang rakyat mana, kita minta aja tidak dikasih. Uang rakyat itu uang negara, uang yang ada di uang ya, apa untuk yang dikucurkan melalui APBN, APBD gitu. Jadi kalau dia itu korupsi, nggak masalah menurut saya. Pak Jul lupa ya, uang itu Pak Jul, mohon maaf Pak Maus ya. Uang itu dari rakyat, untuk rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Ya mekanismenya bagaimana uang itu dari rakyat? Dari pajak. Pajak. Iya, dari pajak. Yang dipungut dari rakyat, dari bermacam mekanisme sub-sub yang ada. Ya, Pak Jul hanya berdiri pada pendirian Pak Jul sendiri, tidak bisa seperti itu Pak Jul. Uang dari rakyat itu dikelola oleh pemimpin-pemimpin kita untuk kemakmuran rakyat, bukan dikorupsi untuk memperkaya diri masing-masing. Itu nilai mentalnya rendah Pak Jul. Itu tak jawabannya sama Pak Jul sendiri. ini sudah mulai menyerang pribadi ini. Tapi sudah apa? Kita masing-masing di sini bisa mempertahankan. Itu orang kesal mempertahankan argumen kita untuk para pemirsa garda frekuensi. Kita meskipun berbicara dalam tensi yang panas tapi dengan kepala yang dingin. Tapi saya minta Pak Rudi tidak menyerang secara pribadi ya. Saya tidak menyerang, sebenarnya tidak menyerang, mohon maaf ya Pak Maus ya, saya tidak menyerang. Saya terbawa emosi. Dia hanya berteguh pendirian bahwasanya uang korupsi itu wajar-wajar saja, normal. Orang korupsi itu ibaratnya bagi orang-orang yang pejabat-pejabat itu dianggap biasa katanya. Yang dikorupsi uang siapa? Uang rakyat. Tapi kan kalau kita lihat pejabat-pejabat sekarang ini kalau sudah ketangkap korupsi itu kayaknya santai-santai aja, karena bisa dadah-dadah itu gimana? Karena hukum di Indonesia ini lemah. Oh iya. Hukum kita ini berdiri di atas penderitaan rakyat. Hukum bagi orang pengusaha saja yang berguna. Pak Jul juga salah. Dia tidak salah-salah amat gitu. Karena Pak Jul punya prinsip, saya juga punya prinsip Pak Jul. Cuma prinsip Pak Jul itu salah jalan. Tidak semua orang berpikiran yang ibaratnya bahwa mengatakan bahwasanya tindak
apa namanya, gravitasi itu wajar. Gratifikasi Pak. Ya, gravitasi. Gratifikasi maksudnya. Anda aja mau belepotan. Nah, namanya juga manusia. Kan nggak bisa sampai manusia itu pasti ada yang salah, ada lemahnya. Karena orang yang korupsi itu salah Pak, saya kira. Tapi kalau berlebihan ya juga nggak boleh. Korupsi saya tidak menganggapkan bahwa saya boleh korupsi, tidak boleh korupsi. Ya, kalau saya, kalau saya perhatikan Anda itu memonopoli kebenaran masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang ngandungkan begitu. Nah, Anda kan sendirian aja, masyarakat mana? Masyarakat Pulau Tebung, masyarakat Tempangan, mana ada? Anda aja. saya tinggal di tempatnya Pak. Tidak semua orang Bapak anggap bisa melakukan tindak gratifikasi itu ke semua, ibaratnya apa namanya, individu manusia yang ada di masyarakat kita. Tidak semua Pak. Masyarakat kita ini banyak yang sudah pintar, tidak bisa dibodohi. Terkadang mereka berpikiran bahwasanya ambil saja amplopnya, tidak. Tidak, kalau masyarakat kita ini bukan pintar, tapi belum ada kesempatan aja. Kalau ada kesempatan mereka korupsi juga. Kalau bicara masalah mereka punya kesempatan atau tidak, kita sekarang berpikirnya pada fakta yang ada saja, bahwasanya memilih seseorang itu kita punya apa namanya, tolak ukur. Memilih seseorang itu melihat latar belakang, pengalaman, terus kemudian hasilnya sudah ibarat diberikan kepada masyarakat, kan jelas. Enggak, karena gini, sistem di Indonesia, sistem negara kita ini kita busuk juga, jadi tidak bisa diobati. Jadi kita sebagai rakyat, ya rakyat kecil lah, rakyat jelata, ya mengambil kesempatan aja lagi. Tidak perlu saya ini seperti saya ini bercita-cita agung ini itu, enggak. Ya cari duit aja lah, yang paling dekat. Nggak perlu segala memikirkan norma kesucian, nggak penting itu. Pemirsa, mungkin sejauh dialog yang sudah kita saksikan ini, kita melihat inilah sebuah realita yang terjadi di tengah masyarakat kita, bahwa masing-masing masyarakat ini punya prinsip dan pilihan sendiri-sendiri, dan juga punya orientasi untuk memilih calon-calon yang akan bertarung di 2024 nanti. Mungkin ada yang masih mempertahankan idealisme, tapi ada yang lebih cenderung kepada politik transaksional. Kita tidak bisa menafikan semua itu, karena memang sebuah realita yang terjadi di dalam masyarakat, dan tugas kita adalah bagaimana dengan dialog ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk sebuah pilihan masing-masing kita harus teguh pada pendirian kita, bahwa kita tidak bisa terpengaruh oleh intervensi pendapat-pendapat dari orang lain. Tetapi pada intinya, apapun nanti produk yang kita hasilkan dari hasil pemilihan itu, itulah calon-calon terbaik yang akan mewakili daerah kita dalam memperjuangkan nasib rakyat kita ke masa 5 tahun yang akan datang. Nah, di sini di Garda Frekuensi, meskipun kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, tapi semuanya itu masih bisa kita bicarakan dalam satu frekuensi di Garda Frekuensi, Gerakan Rakyat Daerah Bicara Satu Frekuensi. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Jadi